Shalom, selamat pagi. Jumpa lagi di dalam mimbar pelayanan bersama dengan saya, Pendeta Jefta Domingus Mone. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, pada pagi hari ini kami boleh datang di hadapan-Mu, sujud di bawah kaki salib-Mu, merendahkan diri kami, dan bersyukur karena Engkau telah menyertai hidup kami, menolong kami. Dari tadi malam kami boleh beristirahat, sampai pagi ini kami boleh menikmati hari yang baru, nafas kekuatan kesehatan yang baru, terlebih keselamatan Tuhan yang Engkau nyatakan dengan sempurna di atas kayu salib. Engkau telah mengampuni, menebus, menyucikan, membenarkan, dan memberikan kepastian keselamatan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Dia memiliki hidup yang kekal. Kami bersyukur Tuhan, pada pagi ini kami boleh hadir di dalam mimbar pelayanan bersama untuk menyampaikan isi kebenaran firman-Mu. Roh Kudus memberikan hikmat kepada hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, agar menjadi berkat bagi masyarakat Kabupaten Nia Selatan, terkhususnya di daerah kota Teluk Dalam ini Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi ini sungguh-sungguh menyentuh hati kami dan membawa berkat bagi kami semua, agar kami dapat mengaplikasikan dalam hidup kami sebagai orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama terambil dalam kitab Injil Lukas pasal 13 ayat 10 sampai 17. Injil Lukas pasal 13 ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata demikian: pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadah pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dan diikatkannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema hari ini berbicara tentang hidup dalam pertobatan sejati.
Di dalam konteks yang barusan kita baca dalam Injil Lukas pasal 13 ayat 10 sampai 17, di mana penulis kitab ini adalah Dr. Lukas yang memberikan kitab ini kepada seorang yang bernama Theophilus, salah seorang yang sangat dihormati di daerah Romawi, dan dia menerima kitab ini karena dia juga pernah terlibat untuk membantu pelayanan secara khusus untuk Dr. Lukas di dalam menulis kitab ini. Sehingga Lukas menulis kitab ini, ada dua kitab yang dia tulis, baik itu kitab Lukas dan juga kitab Kisah Para Rasul, ditujukan kepada orang yang sama, yaitu Theophilus yang mulia. Kalau kita lihat dalam Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 4. Dan dalam konteks ini kita melihat bahwa Yesus ketika dia datang menuju ke Galilea, di sana dia bertemu dengan banyak orang. Ada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, masyarakat pada umumnya, dan juga bersama dengan murid-muridnya. Dan di mana kita melihat kalau di ayat 6 sampai ayat 9, di situ Yesus memberikan suatu perumpamaan tentang seorang yang mempunyai pohon ara, dan dia melihat pohon ara ini tidak berbuah. Dan ketika tuannya datang, dia berkata kepada tuannya, berikan saya kesempatan untuk memupuk pohon ara ini. Saya percaya dia pasti akan berbuah lagi. Tapi sekiranya dia tidak bisa berbuah, maka silakan, boleh ditebanglah. Lalu kita melihat di dalam konteks ayat 10 sampai ayat yang ke-17, di mana Yesus berbicara di rumah ibadat orang Yahudi pada hari Sabat, sehingga di mana kalau kita tahu orang-orang Yahudi sangat menghormati yang namanya hari Sabat, di mana mereka tidak melakukan apapun pekerjaan selain mereka hanya beribadah kepada Tuhan. Tetapi Yesus datang ke tempat itu dan dia berkhotbah di sana. Dan saya melihat di sini ada 3 hal penting Yesus ketika dia berada dalam rumah ibadat itu. Poin pertama di ayat 10 sampai ayat yang ke-13, Yesus Kristus telah menunjukkan kasihnya atau kepeduliannya kepada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya, dan dia telah diselamatkan, dia telah disembuhkan sehingga wanita ini bisa kembali berdiri dengan tegak dan sambil memuliakan Tuhan. Kita melihat bagaimana Yesus di dalam menyampaikan firman Tuhan, tetapi dia sekaligus juga tergerak hati oleh belas kasihannya kepada salah seorang wanita ini, yang kita tahu 18 tahun itu bukan sesuatu yang hanya sementara. 18 tahun adalah usia yang kalau seorang anak dia sudah menjadi usia yang menjadi pemuda. Di mana wanita ini 18 tahun dia dirasuk oleh roh. Tentu roh yang dimasuk adalah roh jahat, sehingga dia sakit, punggungnya membungkuk sehingga dia tidak bisa berdiri dengan tegak. Dan dia bisa hadir pada saat itu di mana Yesus sedang berkhotbah. Dan Yesus langsung datang kepada dia, memanggil dia, dan berkata kepada dia, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh."
Ini suatu pernyataan yang sangat luar biasa. Suatu pernyataan yang sangat agung. Dan dia langsung menjamah perempuan ini. Saat itu juga wanita ini menjadi sembuh. Tentu kalau kita bicara tentang hari Sabat, ada banyak penafsir-penafsir dalam Alkitab yang memiliki pemahaman tersendiri tentang hari Sabat. Walaupun saya juga melihat di dalam kamus Alkitab, di mana hari Sabat itu selalu merujuk kepada hari yang ketujuh, hari perhentian, di mana Yesus harus berhenti untuk pada waktu Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi, di mana hari yang ketujuh, di mana hari itu hari peristirahatan. Tetapi bagi kita orang percaya, hari ketujuh para ahli merujuk kepada di situ hari pertama, hari Minggu, karena di situ dia berkata Sabat, hari pertama Sabat adalah hari pertama setelah Sabat, atau sebutan untuk minggu dalam banyak bahasa, yang merupakan hari pertama dalam seminggu, 2 kali dalam seminggu. Lukas pasal 18 ayat 12 adalah 2 kali dari Sabat, yaitu 2 kali pada hari-hari setelah Sabat. Ada banyak ayat-ayat yang merujuk ke sana, tetapi saya tidak mempersoalkan itu. Yang penting di mana Yesus, dia tidak mengenal hari Sabat. Yang dia lakukan adalah bagaimana dia menunjukkan kasih, kepedulian, perhatian kepada seorang wanita yang sudah 18 tahun mengalami sakit. Ini adalah hal yang luar biasa yang tidak pernah dilakukan oleh siapapun dalam dunia ini selain Yesus Kristus. Dia langsung menunjukkan lewat tindakan dia, lewat perbuatannya kepada seorang wanita ini. Kalau kita mengaplikasikan dalam hidup kita sebagai orang percaya, bahwa kalau seorang ibu yang mengalami sakit 18 tahun, yang cukup panjang, cukup lama, tetapi dia dengan semangat untuk mau datang di dalam rumah ibadat agar mendengarkan firman Tuhan, yang tidak secara kebetulan disampaikan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Dan dia malah mengalami kesembuhan, dia mengalami keselamatan. Saya dan saudara, bahwa penyakit yang dialami oleh ibu ini hanya penyakit secara jasmani. Tetapi kalau kita melihat ke lebih dalam lagi, asal mulanya penyakit ini tentu karena awal mulanya dari dosa yang telah dilakukan oleh nenek moyang kita, Adam dan Hawa, di Taman Eden. Ketika mereka tidak taat pada firman Tuhan, mereka dikutuk dan mereka terpisah dari Tuhan. Bahkan Alkitab berkata, ketika mereka makan buah itu pasti mereka mati. Dan mereka mati baik secara jasmani, secara rohani, dan kematian kekal. Justru dosa inilah yang menjadi penyebab utama sehingga seluruh umat manusia di muka bumi ini adalah orang-orang berdosa, yang lahir dalam keadaan berdosa, bahkan diancam dengan hukuman yang kekal. Karena Alkitab berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah dalam Roma pasal 3 ayat 23. Dan Roma pasal 6 ayat 23, upah dari dosa adalah maut. Ini adalah satu hal yang harus manusia sadari. Kalau seorang ibu yang mengalami penyakit 18 tahun, saya dan saudara yang mengalami penyakit yang lebih mengerikan, yaitu dosa kita, yang bukan hanya berapa tahun kita alami, tapi seumur hidup. Sejak kita lahir, sejak kita dalam kandungan ibu, kita sudah dilahirkan dalam dosa. Dan itu akan sampai kembali kepada kematian. Kita kembali ke dalam debu. Kalau saya dan saudara
sungguh-sungguh sadar diri bahwa dosa-dosa kita ini akan membawa kita ke dalam hukuman yang kekal. Dan tidak ada satu manusia pun yang sanggup menolong, menyelamatkan, membebaskan kita dari hukuman kekal, dari dosa-dosa kita. Seperti seorang ibu ini, tidak ada satu manusia yang bisa menolong dia. Para ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, murid-murid sekalipun, mereka tidak sanggup menyembuhkan seorang ibu ini. Saya dan saudara tidak bisa juga menyelamatkan diri kita, membebaskan diri kita dari dosa-dosa kita, selain kita membutuhkan seorang yang tidak berdosa, seorang pribadi yang tidak pernah bercela, yaitu Yesus Kristus, yang bisa, sanggup dan mampu untuk menyelesaikan segala dosa-dosa kita melalui kematiannya di atas kayu salib, darahnya yang telah tercurah di Golgota. Sebelum dia mati di kayu salib, dia berkata, ampunilah mereka, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan dia berkata, sudah selesai. Artinya, saya dan saudara sebagai manusia yang menyadari bahwa kita adalah orang berdosa yang akan mengalami hukuman kebinasaan. Kalau saya dan saudara datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus, terima Yesus di hatimu dan di hati saya, maka Alkitab menjamin saya dan saudara memiliki hidup yang kekal. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak ada satu jaminan yang diberikan kepada kita selain di dalam Kristus Yesus. Karena Alkitab berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12, selain di dalam nama Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, segala usaha kita, kebaikan kita tidak bisa sanggup menyelamatkan kita. Karena saya dan saudara adalah orang-orang berdosa. Sama seperti seorang ibu ini. Barangkali mungkin dia punya uang yang begitu banyak. Mungkin dia punya tanah, dia punya kekayaan. Tapi sampai 18 tahun dia tidak mengalami kesembuhan. Dia tidak mengalami yang namanya mujizat. Dia tidak mengalami yang namanya bisa berdiri dengan tegak. Ketika dia berjumpa dengan Yesus Kristus, Yesus hanya berkata, hai ibu, penyakitmu telah sembuh. Dan dengan tangannya dia jamah Yesus. Saat itu juga keselamatan, mujizat terjadi. Dan saya percaya seorang ibu ini, karena dia punya iman kepada Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah pencipta alam semesta dunia ini, dan Allah yang dia imani adalah Allah di dalam Yesus Kristus, sehingga dia bisa mengalami keselamatan, dia bisa mengalami pemulihan. Sama seperti pada waktu Yesus ketika dia naik perahu dan tiba di Danau Gerasa, dia berjumpa dengan seorang yang sedang dirasuk oleh roh legion yang begitu banyak, sehingga ketika roh legion itu ketika melihat Yesus dari jauh, dia berkata, mengapa engkau ke sini, hai anak Allah? Apakah engkau datang untuk menyiksa kami?
tolong jangan menyiksa kami. Yang berbicara pada waktu itu ketika melihat Yesus bukan orang yang dikerasuki oleh roh jahat itu, tapi karena roh-roh jahat di dalam dirinya yang berkata langsung kepada Yesus. Karena mereka tahu, roh-roh jahat itu tahu siapa itu Yesus. Mereka tahu Yesus adalah anak Allah yang hidup. Mereka tahu dia. Tetapi ketika mereka bermohon kepada Yesus, kalau boleh keluarkan kami kepada babi-babi, kurang lebih 5.000 ekor babi pada waktu itu di padang belantara. Dan Yesus mengabulkan permintaan mereka. Roh-roh itu keluar pada saat itu juga kepada babi-babi itu. Dan babi-babi itu 5.000 ekor babi terjun di dalam jurang. Dan orang yang telah dirasuki oleh roh jahat ini telah sembuh, telah sehat. Dan dia berkata kepada Yesus, Tuhan, izinkan aku berjalan bersama Engkau. Izinkan aku untuk ikut bersama dengan Engkau. Yesus berkata kepadanya, pulanglah, ceritakanlah kepada kampung halamanmu, sampaikanlah kepada keluargamu apa yang Allah lakukan kepada engkau. Saya percaya kalau Anda dan saya yang sudah mengalami keselamatan di dalam Kristus, Anda dan saya memiliki tanggung jawab untuk memberitakan kabar keselamatan ini. Bahwa Yesus telah melakukan keselamatan dalam hidup Anda. Yesus sudah membayar dosa-dosa Anda dan saya. Dia telah memberikan keselamatan dengan cuma-cuma. 100% gratis. Tidak perlu Anda menambahkan sesuatu dalam keselamatan yang dia lakukan. Hanya Anda terima dengan imanmu. Seperti waktu Yesus menyembuhkan perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, walaupun ada begitu banyak orang yang begitu mengerumuni Yesus sehingga dia tidak sanggup mendekati Yesus, tetapi dari jauh dia berkata, asal ku jamah jubahnya saja, aku pasti sembuh. Saat itu juga wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun mengalami kesembuhan. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, siapa yang telah menjamah aku? Tetapi wanita ini dengan takut dia berkata kepada Yesus, saya guru, saya Tuhan. Yesus berpaling kepada wanita itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Hai anakku, pulanglah karena engkau telah sembuh. Ini luar biasa. Ini membuktikan bahwa orang-orang pada waktu bersama-sama dengan Yesus yang mengalami kesembuhan, yang mengalami keselamatan secara fisik, bukan karena keusahaan mereka, bukan karena perbuatan mereka, bukan karena kemampuan mereka, tetapi semata-mata karena mereka beriman kepada Yesus yang ada di depan mata mereka. Yang kedua, kita melihat di dalam ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Yesus Kristus telah menegur kemunafikan kepala rumah ibadat yang merasa dirinya telah benar di dalam melakukan hukum Taurat, yakni tidak bekerja pada hari Sabat. Karena di ayat yang ke-14, tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat. Tapi Tuhan menjawab dia, katanya, hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Yesus menegur secara langsung kepada kepala rumah ibadat saat itu, karena dia merasa dia paling benar.
Dia merasa dia sudah benar melakukan hukum Taurat dengan taat untuk tidak melakukan pekerjaan, dengan taat untuk tidak bekerja apapun atau tidak melakukan aktivitas apapun selain beribadah kepada Tuhan. Yesus berkata kepada dia dalam bentuk pernyataan bahwa jikalau seorang memiliki lembu atau keledai di saat hari Sabat, apakah dia tidak akan melepaskan keledai itu? Dia tidak membawa keledai itu atau lembunya ke tempat air untuk bisa diminum. Secara tidak langsung Yesus menegur dosa-dosa mereka, bahwa mereka hanya melakukan hukum Taurat hanya sekedar agamawi saja, hanya retorika saja, hanya sekedar berkata-kata saja, tetapi mereka tidak lakukan di dalam hati mereka. Mereka tidak sungguh-sungguh melakukan secara nyata dalam diri mereka. Aplikasi mereka tidak lakukan. Ini menunjukkan bahwa Yesus menyadari bahwa orang-orang yang sekalipun ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, Yesus menegur kelakuan mereka, sikap mereka, karena mereka mengandalkan hukum Taurat sebagai kebenaran bagi mereka. Mereka mengira hukum Taurat bisa membawa mereka kepada Allah yang benar. Mereka mengira hukum Taurat bisa membuat mereka menjadi orang yang suci di hadapan Tuhan. Tetapi Yesus dengan jelas menyampaikan bahwa justru mereka telah melanggar hukum Taurat, walaupun hanya sekecil saja. Contoh dalam hal memberikan air kepada lembu di saat hari Sabat. Ini menandakan karena orang-orang Yahudi, tentu para ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi memiliki lembu, memiliki keledai. Karena itu adalah untuk persembahan bagi mereka kepada Tuhan di saat mereka melakukan kesalahan atau dosa. Yesus menyadarkan mereka bahwa bukan karena hukum Taurat yang membuat Anda benar di hadapan Tuhan, bukan hukum Taurat yang membuat Anda menjadi suci, yang menjadi kudus, yang menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Justru oleh hukum Taurat, saya dan saudara telah mengenal dosa. Karena Paulus berkata, hukum Taurat itu membuat kita tidak berdaya. Hukum Taurat itu menyadarkan kita bahwa kita adalah manusia berdosa yang tidak bebas, yang tidak sanggup melakukan hukum Taurat. Karena saya dan saudara adalah manusia yang sudah berdosa. Keinginan daging kita sudah berdosa, sehingga apapun yang kita lakukan tidak sanggup untuk melakukan hukum Taurat. Salah satu, jangan mengingini. Siapa di antara saya dan saudara yang tidak pernah mengingini apapun dalam dunia ini? Siapa di antara saya dan saudara yang tidak pernah berdusta? Siapa di antara saya dan saudara yang tidak mencuri? Mencuri bukan berarti hanya mencuri dalam hal bentuk barang. Mencuri waktunya Tuhan. Ketika saya dan saudara diberikan waktu 24 jam, sudahkah kita memberikan waktu kita satu jam atau 3,5 jam untuk memuliakan Tuhan? Ini adalah bagian bahwa hukum Taurat tidak membuat kita dibenarkan oleh Tuhan. Justru oleh hukum Taurat kita disadarkan akan dosa-dosa kita. Sehingga Yesus berkata, bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu, karena ia adalah keturunan Abraham. Mengapa Yesus mengatakan dia adalah keturunan Abraham? Kita tahu Abraham adalah bapa segala orang percaya. Dan perempuan ini digolongkan sebagai keturunan Abraham juga. Artinya secara jasmani memang dia adalah keturunan secara jasmani, tapi secara rohani dia memiliki iman yang sama yang diimani oleh Abraham.
Bapa segala orang percaya. Dia punya iman yang sama kepada Allah yang hidup, Allah pencipta alam semesta dunia ini. Sehingga Yesus berkata, dia harus dilepaskan karena dia adalah bagian dari keturunan Abraham. Paulus menyinggung itu dalam Galatia pasal 3 ayat 2 sampai ayat 6 dan 7. Saya membacakan ayat ini bagi kita. Galatia pasal 2 ayat 6 dan ayat 2 dan 6 dan 7. Galatia pasal 3 ayat 2, 6 dan 7. Hanya ini yang hendakku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itu adalah anak-anak Abraham. Saya dan saudara sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita adalah orang-orang keturunan Abraham secara rohani. Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan seperti yang diimani oleh Abraham. Karena itu Bapak Ibu, bahwa perbuatan kita tidak sanggup menyelamatkan kita. Segala kebaikan kita tidak sanggup membebaskan kita dari yang namanya hukuman kekal. Tidak bisa membuat kita benar di hadapan Tuhan kecuali Anda punya iman seperti yang diimani oleh Abraham. Anda harus beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hal ini pernah Yesus bertemu dengan seorang yang bernama Zakeus ketika dia naik di atas pohon. Seorang tukang kepala pajak, pemungut cukai, orang Lewi. Tetapi ketika dia bertemu dengan Zakeus, dia berkata, turunlah, hari ini saya mau mampir di rumahmu. Saat itu juga Zakeus yang tidak pernah berpikir dalam hidupnya, ini adalah seorang kaya, karena dia adalah kepala pajak. Tetapi dengan spontan dia langsung turun dan dia menyambut Yesus dengan sukacita di rumahnya. Dan Yesus pada saat itu Yesus berkata, orang ini adalah keturunan Abraham. Zakeus menerima Yesus dengan sukacita. Bahkan saat itu juga Zakeus berjanji kepada Tuhan, sekiranya ketika saya di dalam menagih pajak, saya sedang memeras orang-orang, maka saya akan mengembalikan 4 kali lipat. Dan saya akan membagikan segala harta kekayaan saya kepada orang-orang miskin, orang-orang susah. Yesus berkata pada saat itu, orang ini adalah keturunan Abraham karena dia telah percaya kepada Yesus. Saya dan saudara, Tuhan tidak minta Anda dan saya berbuat baik untuk mencari keselamatan, tapi Tuhan meminta kepada saya dan saudara, setelah kita sudah diselamatkan, setelah kita sudah menerima keselamatan dengan cuma-cuma melalui imanmu dan iman saya kepada Yesus, apa tanggung jawabmu dalam dunia ini? Apa yang harus Anda lakukan untuk memuliakan Dia? Apakah hanya Anda duduk mementingkan diri Anda? Apakah Anda hanya sibuk untuk memperkaya diri Anda? Apakah Anda sibuk untuk menyimpan harta kekayaan Anda di dalam rumah Anda? Ataukah Anda siap terjun di dalam pelayanan? Anda siap untuk berkorban dalam pelayanan? Anda siap untuk mendukung dalam pelayanan? Karena ada contoh dalam Alkitab, orang-orang yang telah diselamatkan, mereka telah berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan, karena mereka punya iman bahwa apa yang mereka tabur dalam dunia ini, mereka akan tuai nanti di surga.
Saya dan saudara sebagai orang percaya, kita harus memberikan teladan kepada orang-orang lain di dalam melayani Tuhan. Apapun tugas kita, pekerjaan kita, jabatan kita, status sosial kita, pendidikan kita, talenta, bakat, karunia kita harus memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Selagi Anda masih sehat, selagi Anda masih kuat, selagi Anda masih bisa bernafas hari ini. Karena Anda dan saya tidak bisa tahu apakah besok, lusa, atau malam ini Anda dan saya akan dipanggil oleh Tuhan. Di ayat yang ke-17, dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Yang ketiga, di akhir dari cerita ini, Yesus Kristus telah disanjung, diagungkan, ditinggikan, dimuliakan oleh semua orang banyak pada waktu itu dengan sukacita, karena mereka telah melihat keselamatan, kesembuhan, mujizat, belas kasihan Tuhan, pertolongan Tuhan nyata di dalam hidup mereka, nyata di depan mata mereka. Saya dan saudara, apakah kita sadar diri hari ini saya dan saudara masih menikmati kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, belas kasihan Tuhan, pertolongan Tuhan? Apakah kita mau menyia-nyiakan waktu kita untuk kepentingan kita, untuk diri kita, atau kita mau memberikan hidup kita di dalam melayani Tuhan? Kita mau menjadi berkat, kita mau membawa kabar baik, kabar keselamatan ini kepada seluruh umat manusia, supaya mereka berbalik dan percaya kepada Yesus, dan mereka boleh diselamatkan, dan mereka boleh hidup di dalam kemenangan. Sama seperti seorang wanita ini, ketika dia telah sembuh, semua orang bersuka cita, semua orang bergembira, bersorak-sorak, memuji Tuhan atas perkara mujizat yang dilakukannya. 1 Korintus pasal 6 ayat 20, Paulus menyinggung kepada orang-orang Korintus yang notabene adalah orang-orang yang punya karunia, orang-orang yang punya iman yang luar biasa, orang-orang yang memiliki pengetahuan yang tinggi, orang-orang yang punya kekayaan, tetapi dalam perbuatan mereka masih nol besar. Paulus berkata, kamu sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saya dan saudara sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, mari kita refleksikan diri kita, sadarkan diri kita kembali, bangkitkan rohani kita, bangkitkan semangat kita, bangkitkan kasih kita mula-mula, bahwa kita harus menjadi berkat. Kita harus melakukan yang terbaik selagi kita masih ada dalam dunia ini. Karena suatu hari kelak, Yesus adalah hakim yang terakhir. Dia hakim bagi orang-orang yang mati, dan dia juga adalah hakim bagi orang-orang yang hidup. Dia akan mengadili orang-orang percaya, dan dia juga akan mengadili orang-orang yang tidak percaya. Orang-orang yang percaya diadili untuk mendapatkan upah di surga, untuk mendapatkan pahala, untuk mendapatkan mahkota di surga. Sedangkan orang-orang yang tidak percaya diadili dalam takhta putih. Itu tertulis dalam kitab Wahyu, supaya mereka disadarkan bahwa nama mereka tidak tertulis dalam kitab kehidupan, dan mereka akan dilemparkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala selama-lamanya. Buka dalam kitab Wahyu pasal 20 ayat 15 sampai seterusnya.
setiap orang yang namanya tidak ditemukan dalam kitab kehidupan, dia akan dilemparkan ke dalam lautan api selama-lamanya. Tidak ada lagi kesempatan untuk dia bebas. Karena itu 3 hal penting. Kita mendengarkan firman Tuhan, hidup dalam pertobatan sejati. Kita belajar dari Yesus Kristus yang sangat peduli, yang menunjukkan kasih belas kasihan kepada perempuan yang telah terikat dengan roh jahat selama 18 tahun, dan dia telah dibebaskan untuk memuliakan Tuhan. Kita belajar bagaimana kita harus sadar bahwa segala perbuatan kita, usaha kita untuk membenarkan dengan perbuatan baik atau hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan kita. Selain imanmu, iman saya kepada Yesus seperti Abraham, seperti perempuan ini, seperti Sakeus dan orang-orang lain. Yang terakhir, Anda harus semakin sungguh-sungguh melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita menyanjung, kita mengagungkan akan segala perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Setiap hari kita harus memuliakan Tuhan atas segala keajaiban-keajaiban yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang ada di hati kami, yang menolong kami untuk mengaplikasikan firman-Mu dalam hidup kami. Bahwa kami adalah orang-orang percaya, orang-orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat. Harus menyadari diri kami bahwa keselamatan itu adalah anugerah Tuhan semata-mata. Bukan karena perbuatan baik kami, bukan karena kebaikan kami, bukan karena kekuatan kami. Semua hanya karena anugerah Tuhan yang menyelamatkan kami, yang membebaskan kami dari hukuman yang kekal menuju hidup yang kekal. Kami harus sadar bahwa kami harus beriman kepada Yesus Kristus, bukan karena melakukan hukum Taurat, bukan karena melakukan hal lain sebagai sesuatu yang membenarkan diri kami. Hanya beriman. Seperti Rasul Paulus berkata, dia telah dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi karena iman dalam Kristus Yesus. Dia berkata, dan berada dalam dia bukan karena dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, tetapi karena kebenaran, karena kepercayaan kepada Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat pribadinya. Biarlah kami sebagai orang Kristen jangan sampai kami menyadari diri kami bahwa kami adalah orang-orang yang sudah benar karena melakukan hukum Taurat, tapi karena kami percaya akan perbuatan Kristus yang telah dilakukan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Kami hanya menerima dengan iman percaya kami kepadanya. Bagi kami yang belum percaya, hari ini Anda harus membuka hati bagi Yesus. Terima Yesus di hatimu, supaya Anda boleh diselamatkan oleh Tuhan. Dan selagi kami masih hidup, kami harus melakukan perbuatan baik, bukan sebagai tanda untuk bisa masuk surga, tetapi sebagai ucapan syukur kami, sebagai rasa terima kasih atas segala kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami sebagai orang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah yang memberkati masyarakat Nia Selatan. Engkau memberkati apapun pekerjaan, aktivitas mereka masing-masing. Engkau yang memberkati ekonomi mereka. Engkau yang memberkati persoalan masalah mereka. Engkau yang memberikan jalan keluar. Dan Engkau memberkati pemerintah daerah juga yang ada di Kabupaten Nia Selatan. Forkopimda yang ada di Kabupaten Nia Selatan. Seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Nia Selatan juga diberkati mereka. Berkati mimbar pelayanan ini terus, supaya tetap terus maju dan semakin diberkati, dan memberitakan kabar Injil keselamatanmu, agar kami seluruh masyarakat Nia Selatan sadar dan kembali kepada jalan yang benar. Karena Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.